pasti mereka akan membenarkan. Gula darah sama kolesterol dalam tubuh manusia itu akan cenderung naik kalau si pemilik tubuhnya stres. Cobain dah. Ya. Maka itu jangan main-main dengan ketegangan daerah kepala. Nah, disinilah ke terapi kolbu kalau setiap ada pasien, selalu yang kita turunkan ketegangan daerah kepala, baru kita menuju ke daerah sakit. Oke, baik. Nanti kita tanya juga ya ke Ibu Sohaibah ya. Nanti ada sebuah anjuran-anjuran nggak nih dari Ustadz Sony maupun dari tim dari klinik terapi kolbu mengenai pada saat terapinya bagaimana nih? Apakah mungkin pola makannya harus dijaga juga, ada pantangan-pantangan, atau mungkin pola pikir dan juga stresnya juga harus dikontrol juga ya Ibu ya? Oke, setelah yang satu ini pemirsa kami akan segera kembali. Ikutin gua 3 rasa sensasi luar biasa. Mantep banget udah. Kita tunggu. Delicioso. Sensasi luar biasa. Enak banget kita. Cara 3 rasa sensasi luar biasa. Menginformasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Minta penjelasan, sampai sekarang pun saya pulang, saya belum bisa dikatakan salah. Institusi peradilan kita yang paling tinggi pun berbau busuk. Mencarikan kebenaran dan keadilan buat Bapak itu aja. Ini rumah hasil keringat Bapak saya dan saya nggak punya rumah yang lain. Yang berhak mengatakan salah benar setelah hakim ketok palu. Itu salah. Jalan ini rapi, musim kemarau tidak jadi penampungan debu rumah kita, betul? Nah, kalau musim hujan nggak jadi penampungan lumpur gitu. Secepatnya aparat terkait memperbaiki. Inginnya sih pembuangan sampah di dekat sekolah ini ditutup. Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Memperbaiki jauh lebih sulit daripada membuat yang baru. Berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, kalau perlu ada hukuman mati kepada koruptor. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin langsung datang ke klinik terapi kolbu, Anda bisa datang di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24, Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon 0218582029 atau 0218500413 dan 021705800381. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lengkap lagi dan juga ada kesaksian dari mantan-mantan pasien yang ada di sana yang sudah merasakan ada kesembuhan dari klinik terapi kolbu, Anda bisa membuka websitenya di www.powerofsoul-indonesia.org. Dan tentunya bagi Anda yang tadi mungkin sudah dikatakan oleh Ustadz Sony Sutrisna ingin belajar lebih dalam mengenai power of soul, mengenai energi dan perubahan untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, untuk cara memerangi adanya kotoran-kotoran hati, Anda bisa juga mendapatkan bukunya, memiliki bukunya yang berjudul Power of Soul dan Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki seperti yang sudah ada di meja kami di studio ini, dan bisa Anda dapatkan di toko buku terdekat dari lokasi Anda. Baik, oke, langsung ke Ibu Sohaibah sendiri ya Ibu ya. Tadi Ustadz Sony sudah mengatakan banyak sekali misalkan bisa dikatakan 99% dari keluhan pasien itu adanya terjadi dari ketegangan di kepala. Iya. Ibu sendiri merasakan nggak sebelumnya memang ada terjadi seperti karena stres atau mungkin tegang di kepala begitu Ibu ya? Stres, udah gitu kan dulu saya belum, ya sedikit banyak belum begitu apa kita mengerjakan ya kan itu, tapi kan soal kolbu kita tuh kan jarang terisi gitu ya. Yang lain-lainnya tuh banyak. Ya, saya tuh karena banyak di sosial gitu di mana-mana, jadi waktu-waktu tuh kadang-kadang kan sempat tegang gitu. Tuh waktu tuh baru di rumah udah langsung telepon harus ke sini, harus ini. Bisa dikatakan sibuk sekali ya aktivitas Ibu ya. Orang-orang yang kayak gitu, tapi alhamdulillah kita sebenarnya senang, saya kerja ini senang gitu. Tapi namanya kesehatan kan ya pasti ada batasnya gitu ya. Ya itu tuh akhirnya tegang saya.
stres lah kayak itu dan terjadilah seperti itu ya, penyakit macam-macam itu. Makanya saya sering sakit, tapi ketemu orang makanya pasti nanya, gimana Bu sehat? Karena saya sering sekali sakit. Oh, Itu tadinya tuh sesak napas lah, yang inilah, yang itu. Oh, jadi bisa dikatakan tidak hanya satu saja keluhannya pada saat itu yang katarak itu ya Bu ya? Makanya saya udah berobat ke dokter kemana udah alternatif pun saya sering gitu. Tapi selalu aja gitu. Saya ini apa yang saya butuhkan kayaknya saya belum dapat gitu. Makanya pas saya lihat di satu TV Bapak ini, wah ini kayaknya ini yang saya cari gitu. Sebuah petunjuk ya untuk Ibu ya. Makanya tuh ini kali saya tuh kolbu saya kayaknya kosong gitu. Udah langsung saya udah itu. Pada saat melakukan terapi ada sebuah anjuran untuk pantangan makanan misalkan atau untuk pola pikirnya, kemudian variasi dalam kehidupan supaya tidak tegang tersebut. Ada nggak seperti itu juga anjurannya Ibu? Pantangan aja dari Bapak. Pantangan makanan ya. Yang apa berlemak lah yang itu goreng-gorengan. Kolesterol juga. Kolesterol memang ya pasti lah saya kolesterol. Pasti juga sudah memiliki bukunya juga ya Ibu ya. Karena di situ ada lengkap sekali daftar makanan yang mengandung kolesterol tinggi, sedang ataupun rendah itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita sudah ada penelpon yang sudah standby. Assalamualaikum, selamat sore Medika Natura. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dari Ibu Soleha, Tanjung Priuk. Ibu Soleha di Tanjung Priok. Baik, silahkan. Langsung saja Ibu ke Ustaz Sony. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Saya lagi hamil. Di bagian kiri belakang belikat saya ini kayak ada benjolan. Terus sekarang kepala tuh sering puyeng gitu. Itu gimana ya Pak Ustadz? Ya, mohon maaf Ibu, pada saat ini sudah mencoba untuk menanyakan ke medis ataupun ke dokter begitu? Saya karena lagi hamil, jadi nggak boleh di ronsen, nggak boleh di apa-apa Mbak. Oke, baik. Sudah tidak ada keluhan lain yang ingin ditanyakan? Iya, hanya itu di bagian di bagian belikat ada sebuah benjolan begitu. Oke, dan mohon maaf ini benjolannya keras atau lunak atau sudah berapa besarnya begitu Ibu? Keras, Mbak. Keras. Dan besarnya sudah mencapai misalkan diameter tertentu? Mungkin seibu jari kali ya. Bagaimana Ibu? Seibu jari. Seibu jari. Oke, dan sudah ada rasa sakit, nyeri? Iya, karena saya lagi hamil jadi kerasa sekali. Oke, baik, sudah cukup. Ustaz Sony sudah cukup ya? Baik, terima kasih atas teleponnya untuk Ibu Soleha. Kita akan langsung jawab pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz Sony menurut deteksinya? Iya, Ibu Soleha, saya tadi coba lihat ya memang di belakang belikat kiri di bagian bawah itu agak sedikit tegang. Nah, ketegangan itu akhirnya berefek ke ginjal bagian kiri ya, agak sedikit tegang. Nah, ketegangan di ginjal bagian kiri itulah yang mengakibatkan kepala agak sedikit keliengan, ya, agak sedikit nggak enak, agak sedikit kurang nyaman. Ya. Jadi ini kalau dikasih obat pusing ya mungkin sembuh sebentar, habis itu kambuh lagi. Sembuh sebentar kambuh lagi. Nah, saya pikir kenapa nggak dicoba datang ke terapi kolbu? Ya. Insya Allah kan di sana kita tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak pakai pijet-pijet, ya. Tidak pakai yang amal-amalan atau apa, atau suruh puasa atau tidak ya. Sehingga insya Allah walaupun bagi ibu-ibu yang sedang hamil sekalipun insya Allah aman. Ya, kenapa nggak dicoba? Siapa tahu pertemuan kita pada sore ini merupakan sebuah petunjuk ya. Karena kalau sudah ada benjolan seperti itu sebaiknya jangan dibiarkan ya. Sebaiknya cepat diantisipasi ya. Insya Allah kan kalau Allah sudah berkehendak terjadi, insya Allah semuanya akan terjadi kesembuhan itu. Amin ya Allah. Jadi pemirsa, Anda bisa langsung saja datang di Klinik Terapi Kolbu yang beralamat di Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon di 0218582029, 0218500413 dan 021705800381. Ikutin gua 3 rasa sensasi luar biasa. Mantep banget bener. Kita tunggu. Delicioso. Sensasi luar biasa, bro. Enak banget bisa. Acara 3 rasa sensasi luar biasa.
belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Tegasan, impres tanpa parameter yang jelas kan susah. Misalnya kan Kak SBY kan berjanji memimpin langsung, dipimpin dong dan diserahkan ke Kalau sekarang masyarakat merasa apapun yang naik itu adalah tanggung jawab pemerintah gitu. Jadi ini juga ada persoalan di dalam kenyataan. Nah, Justru perkara itu bisa jalan atau tidak jalan itu di kepolisian dan kejaksaan, bukannya di pengadilan. Pengadilan udah disajikan. Jangan dikatakan tokoh agama adalah saatnya lah negara bertindak. Minta penjelasan. Sampai sekarang pun saya pulang, saya belum bisa dikatakan salah. Institusi peradilan kita yang paling tinggi pun berbau busuk. Mencarikan kebenaran dan keadilan buat Bapak itu aja. Ini rumah hasil keringat Bapak saya dan saya nggak punya rumah yang lain. Yang berhak mengatakan salah benar setelah hakim ketok palu. Itu salah. Awalnya sakit kepala biasa gitu ya, selalu sakit. Saya berobat lagi, sakit lagi gitu ya, kambuh. Kelamaan gitu, satu waktu saya rasa beda gitu sakit kepalanya. Saya lihat rumah muter semua, muter sakit. Nah, akhirnya saya sakit tuh saya mesti tutup mata ya. Saya duduk ini lama begitu rasa agak enak. Terus saya buka mata pelan-pelan, saya ngelihat ke bawah gitu, muter lagi. Jadi itu selalu berulang. Saya waktu itu ini di TV, Jack TV ya saya lihat. Terus saya langsung dalam hati saya gini, bilang saya mau terapi dulu di sini, saya mesti ke sini gitu ya. Dalam ini saya lihat ininya Ustadz gitu ya, Pak Ustadz yang ini. Terapinya apa namanya? Ditransfer energi ya di kepala saya, terus di ini kepala lama 2 kali. Setelah saya terapi 2 kali di sini saya udah ngerasa enak, alhamdulillah ya, terima kasih ya Allah, saya udah sembuh. Dan pada Ustadz Sony yang telah memberikan terapi pada saya dengan transfer energi dan tanpa obat-obatan, hanya diberi sama air mineral. Penyakit saya itu cemas dan gelisah, seperti kayak paranoid, seperti kemana-mana tidak berani karena punya penyakitnya sesak, timbulnya sesak, pusing, dan takut, selalu berpikir negatif. Saya kesini 4 kali. Penanganan pertama sudah cukup baik, penanganan kedua sudah baik, dan penanganan ketiga hanya kontrol. Terapinya medianya tuh doa. Setelah doa sudah selesai, air dan minyak. Ya, air dan minyak hanya untuk dioleskan di bagian luar. Saya sakit ginjal, tapi tadinya saya sakit kista sama minum. Terus saya ke dokter, katanya suruh operasi, tapi saya nggak operasi. Terus saya berobat ke alternatif. Ke suatu alternatif, saya dikasih jamu, kapsul, jamunya berupa kapsul sama bubuk gitu. Tapi saya kistanya mamimnya sembuh, tapi saya jadi sakit ginjal. Ya, saya pergi ke Pak Ustadz Sony aja, soalnya saya ngeliat kan nggak pakai obat-obatan, nggak pakai pijat ya, nggak pakai yang lain-lain gitu. Soalnya saya pikir kan kalau sakit ginjal kan ginjal udah sakit, kalau dikasih obat-obatan lagi kan tambah berat. Jadi saya pergi ke tempat Ustadz Sony aja. Saya diterapi sebanyak 4 kali. Yang ketiga kali saya datang tuh kaki saya sudah kempes. Terus yang keempat kali saya sembuh. Dikasih air sama minyak. Saya selama 2 tahun, dari tahun 2008, saya mengidap hiperplasia ya. Yaitu pendarahan rahim, pendarahan abnormal ya. Jadi kalau perempuan kan setiap bulan menstruasi gitu kan. Nah itu saya setiap bulan normal, tapi keluarnya itu nggak normal, banyak gitu loh. Saya mengidap itu selama 2 tahun, dan 2 tahun itu pula saya ke medis, saya berobat kemana-mana, ke alternatif juga sudah, keluar kota juga sudah gitu.
Ya hasilnya sembuh, tapi kambuh lagi. Desember kemarin saya dioperasi, hiperplasia saya dioperasi. Terus miomnya belum dioperasi. Ternyata miomnya ada 3 di perut saya nih, di rahim. Terus hiperplasia saya udah dioperasi, tapi kok selama sebulan dioperasi itu tetap aja masih keluar terus. Ya saya iseng lah gitu, nelfon ke sini. Terus saya tanya-tanya, saya datang siang, itu pasiennya udah banyak. Terus saya diterapi, di badan saya tuh ada rasa energi panas ya, yang mengalir di tubuh saya. Hari pertama itu ya, hari pertama saya diterapi, sedikit gitu, saya kok enak gitu badan saya pulang kok darahnya keluarnya sedikit gitu. Terus saya disuruh datang lagi kan, besoknya gue datang lagi, iya saya datang. Nah itu mulai berhenti darahnya, nggak keluar sama sekali, terus sakitnya juga udah mulai hilang, ya perut saya sakit, pokoknya udah mulai enak, tidur juga enak gitu. Siapa? Rahwana. Ya, cantik ya. Oh, banyak banget. Aku udah gak sabar pengen nyobain makanan yang ada. Pecel Madiun ini udah lengkap sayuran semuanya. Tungguin. Cepetan dong, Brik. Apakah benar para tokoh agama yang kita kenal santun, mengajari kata-kata bohong dia, tujuh dia? Jangan sampai rakyat kemudian diapatis karena mereka melihat bahwa para politisi ini hanya berpikir tentang kekuasaan, perebutan kekuasaan. Tapi fakta di lapangan, keinginan eksekutif itu jauh lebih besar dan DPR sering kalah dengan eksekutif. Emangnya DPR ini baru periode 2009 atau 2014? Dulu ada DPR kok nggak pernah ribut. Tuh, disinilah gaduhnya politik itu. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Medika Natura bersama dengan Klinik Terapi Kolbu. Baru saja Anda menyimak dan menyaksikan sebuah VT dan liputan mengenai ada kesaksian dari mantan-mantan pasien dari Klinik Terapi Kolbu yang awalnya bisa dikatakan keluhannya banyak sekali dan alhamdulillah dengan keluhan yang berbeda-beda bisa dikatakan setelah melakukan dan diterapi di Klinik Terapi Kolbu sudah merasakan adanya sebuah kesembuhan dan perubahan secara signifikan dan mereka pun juga sembuh baik secara medis pun juga pemirsa. Baik, jadi jika Anda saat ini banyak sekali keluhan ataupun penyakit yang sudah berobat kemana-mana tetapi tidak kunjung sembuh juga, Anda bisa langsung saja datang ke Klinik Terapi Kolbu yang alamatnya ada di Jalan Utan Kayu Raya, nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor teleponnya di 021-858-2029, 021-8500413, dan 021-7058-0381. Iya, untuk Ibu Suhaibah yang terakhir ada sebuah kesan dan bagaimana sih menurut tanggapan Ibu sendiri dengan adanya Klinik Terapi Kolbu yang alhamdulillah merupakan sebuah petunjuk dan solusi bagi keluhan-keluhan Ibu yang awal mulai banyak sekali bisa dikatakan seperti itu ya Ibu ya? Jadi kesan saya ya terus ditingkatkan gitu, pelayanan memang udah cukup bagus dan tuh nasihat-nasihat itu jadi orang sakit itu nggak cuma disembuhkan penyakitnya tapi itu ya itu yang penting, anjuran dan masukan juga. Masukannya itu. Terima kasih juga buat Bapak Sony, Pak Ustaz Sony itu yang telah banyak sekali dengan buku ini. Dari buku ini semua itu yang emang dibutuhkan
oleh manusia. Oke. Dan Oleh insya Allah kerajaan semoga sekarang. kita Insya bisa Allah. tetap Kita memerangi bisa. yang namanya kotoran-kotoran Nah, itu. hati seperti pesan dari Ustadz Sony ya Ibu ya. Dan kemudian saat ini bisa membaca dengan jelas kembali Ibu. Kataraknya bagaimana nih yang dirasakan? Katarak udah. Sudah jauh-jauh ya Ibu ya. Dan keluhan-keluhan lain insya Allah tidak ada sebuah kambuh-kambuhan kembali ya. Sama sekali tidak mengkonsumsi obat ataupun ramuan-ramuan herbal begitu Ibu? Nggak ada. Sama sekali tidak ya? Air aja dari Pak Sony itu. Air aja, air mineral ya Ibu ya. Oke, semoga tetap diberikan sebuah kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ibu ya. Pak Ustadz Sony boleh diberikan sebuah kesimpulan seperti pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya? Iya, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, sembuh berkat kitab hikmah. Para pemirsa, mari bersama dengan diri saya terus lakukan perang melawan kotoran-kotoran hati yang sering kita jumpai dalam kehidupan ini. Memang ada sebuah perang yang lebih besar dari perang Badar, yaitu perang melawan kotoran-kotoran hati yang ada di dalam diri kita ini. Insya Allah kalau dalam kehidupan ini kita terus melakukan perang melawan kotoran-kotoran hati yang ada dalam diri kita, insya Allah kita akan muncul sebagai manusia-manusia basmalah. Manusia-manusia mengedepankan cinta kasih kepada semua ciptaan Allah, apapun bentuk, model, dan gayanya. Bukankah Rasulullah bergelar rahmatil alamin, memberikan rahmat untuk seluruh alam jagat raya ini? Maka kita pun harus mengikuti segala sepak terjang dan tingkah laku Rasulullah. Para pemirsa, apabila sebuah hati telah memancarkan basmalah, insya Allah pemilik hati tadi kesehatannya pun akan lebih terjaga, dan insya Allah doa-doanya pun akan lebih cepat untuk diijabah. Baiklah para pemirsa, sebelum kita akhiri acara ini seperti biasanya, mari kita sama-sama berdoa. Biasanya berdasarkan pengalaman kita, di dalam setiap kita berdoa selalu kita hadirkan 3 hal. Yang pertama, timbulkan rasa takutnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, timbulkan rasa harap yang sangat kuat agar doa kita dikabulkan. Dan yang ketiga, nazarkan atau niatkan untuk sebuah kebaikan. Mari para pemirsa, mari kita sama-sama berdoa. Dan untuk saudara-saudaraku para wali-waliullah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, Rob. Demikian banyak dosa yang telah kami perbuat dalam kehidupan ini, sehingga dosa itu dapat menutup mata-mata hati kami. Ampuni kami, Rob. Dan cabutlah kotoran-kotoran hati itu dari hati kami. Rob, kasihanilah kami semua. Kasihanilah kami. Kesempurnaan hanya milik-Mu. Tutupilah kekurangan kami. Sekali lagi kami mohon ampun, Rob. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz Sony Sutrisna. Semoga insya Allah Rabu depan kita bisa berjumpa kembali. Ibu Suhaibah, terima kasih juga. Semoga tetap diberikan kesehatan ya Ibu ya. Amin, amin, amin. Terima kasih pemirsa bagi Anda yang selama 1 jam bersama kami. Natura, bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran, kirimkan di alamat email kami di medika.natura@jackdestv.com. Anda bisa meng-add Facebook kami di Medika Spasi Natura. Saya Poppy Putri undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.